Hai Andika, guys di sini di video kali ini saya agak bingung ya, ini video apa sebenarnya ya. Ini video tentang saran saya kepada Shopee dan saran saya kepada kalian juga. Saran saya kepada salah satu penjual Shopee juga. Jadi kalau kalian ngikutin konten DKID yang terakhir, yang saya beli barang dari luar negeri cuman melalui e-commerce Shopee, penjualnya luar negeri. Di situ kan saya bilang kalau misalkan saya pengen bikin surat terbuka untuk Shopee dan penjualnya. Kalau Shopee nonton dan kalau penjualnya mungkin ngerti bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan nggak nonton, yang penting kan kalian nonton dan kalian bisa paham apa yang pengen saya share di sini. Nah, jadi langsung aja ya, saya bingung ini bikin videonya dari mana ya. Sebentar, saya aktifkan screen recorder dulu. Kita langsung masuk ke Shopee ya. Nah, kalau di Shopee, kenapa saya bukannya saya menjelekkan Shopee ya, karena toko saya juga di Shopee, toko e-commerce-nya di KID juga di Shopee. Dan menurut saya sistemnya udah bagus banget. Ketika banyak ditimbun masker ya, Shopee itu bikin algoritma yang bagaimana untuk yang harga masker kemahalan itu di bawah. Jadi kalau kalian search masker gitu ya, saya contohkan langsung aja masker gitu ya, gak bakalan ada harga yang overprice. Jadi harganya bakalan yang harga-harga standar ya naik tapi nggak terlalu banyak gitu loh, nggak terlalu sampai yang jutaan gitu, masih reasonable lah. Kalau misalkan kalian ketikkan keyword masker, jadi Shopee bisa membuat algoritma agar yang harganya nggak gila-gilaan itu ada di atas, atau istilahnya SEO lah ya. Kemudian Shopee itu kalau misalkan HP, kalau kalian pernah jualan di Shopee ya itu pasti ada pilihan garansi resmi, garansi toko, atau garansi distributor. Dulu itu pernah ada notif kalau garansi resmi akan dinaikkan untuk algoritmanya, cuman sekarang kayaknya udah nggak berlaku ya, karena saya lihat banyak juga garansi distributor yang ada di page atas-atas. Tapi nggak masalah sih kalau misalkan garansi resmi dan distributor, yang penting kan di Shopee udah ada untuk pilihannya, jadi kita sebagai buyer itu bisa tahu, oh ini HP-nya garansi resmi, oh ini HP-nya garansi distributor, karena ketika kita mau jual itu ada pilihannya tuh, ini garansi resmi atau distributor, seperti itu. Tapi yang pengen saya sampaikan di sini sebenarnya adalah kalau kita masuk ke Shopee, kemudian handphone gitu ya, kemudian kita cari di kategori handphone dan tablet seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ada yang di page awal-awal itu contohnya kita, ya ini ya satu ya, tablet PC 10 core 128 GB ini. Kemudian ini saya close dulu. Kemudian, nah ini yang seller saya beli nih. Namanya handphone Android S10, 1,9 ribu terjual. 1,9 ribu itu menurut saya banyak loh ya. Dan kalau kalian lihat, spesifikasinya itu ditulis di judul 8 megapiksel, 16 megapiksel, 6 megapiksel. Untuk memori internal 128 GB, 64 GB. Ini apa nih? Sebentar, RAM-nya 6 GB, 128 GB ROM. Oke. Saya udah pernah beli di seller ini ya. Sebentar ya. Saya namanya untuk link ke channelnya, link sellernya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Yang pernah saya beli itu saya pilih yang terbaru. Sebentar, bukan. Namanya adalah Mate 36. Nah, Mate 36, 3 terjual. Ini dari toko yang sama ya. 3 terjual. 4 GB RAM, 64 GB. Kebetulan barangnya masih ada nih di sini, dan kemarin juga sudah saya tunjukkan kepada kalian untuk spesifikasi realnya itu seperti apa. Jadi RAM-nya itu cuma 512 MB, nggak ada 1 GB, dan memori internalnya berapa ya? Nggak ada 8 GB pokoknya, dan HP-nya seperti ini nih. Kalau mungkin dari cover belakangnya masih terlihat sama, ini benjol-benjol karena ada plastiknya aja. Jadi coba kita buka. Nah, kalau mungkin dari cover bagian belakang masih sama, tapi bagian depan udah nggak sama. Jadi kalau di gambar rendernya itu frameless banget, tapi ini tebel banget framenya. Tapi nggak masalah sebenarnya kalau spesifikasinya itu seperti apa yang dikatakan di judul, deskripsi, dan juga selling point di gambarnya. Kalau ini nggak masalah ya, karena cuma terjual 3. Tapi yang ini tadi nih, nah ini terjual 1,9 ribu, 1,1 ribu ulasan. Jadi kalau kalian lihat feedbacknya ini random, bintang ada yang HP jelek banget asli, jangan beli deh, touchscreen nggak fungsi normal, baru pakai bentar kamera rusak, nyesel, kamera nggak ada kameranya nggak ada gambar, kameranya berjajar ternyata palsu semua.
nggak bisa pasang kartu SIM 1. Kurang memuaskan. Kameranya jelas, baterai lemah, gigabitnya nggak sesuai yang difoto. Gigabitnya nggak sesuai yang difoto. Maksudnya RAM sama memori internalnya nggak sesuai sama yang difoto. Tidak sesuai dengan deskripsi, barangnya bagus, udah sampai kemarin. Lumayan harga segitu, makasih. Tapi bintang 1. Ini tipe-tipe pembeli yang kontradiktif antara mungkin dikiranya bintang 1 itu bagus ya, mungkin. Kebalik ini. Kemudian ada ketipu, barangnya jelek, kamera buram lagi. Ketipu, kameranya buram lagi. Jangan mau. Tidak sesuai spek, barang buruk, RAM dan ROM cuma sekitar 0,5 GB, Android KitKat. Waduh, ini jangan dibaca. Kemudian HP tak pantas dipakai, nggak sesuai spek, abal-abal. Oke lah, banyak banget feedbacknya random. Ada yang bintang 5, bintang 3, bintang 1. Ya, intinya yang pengen saya share kepada kalian, kalau dari saya, saran saya, jangan pernah beli yang gambarnya renderan 3D kayak gitu dan dari luar negeri. Kenapa? Meskipun ya, pertama dari segi spesifikasinya nggak real. Jadi untuk yang Mate 36 yang saya beli ini nggak real. Dan kalau kalian inget, saya juga nge-review yang namanya S20 Plus yang saya cek di semua device app kayak AIDA, Device Info, itu memori RAM-nya ke registernya sama semua. Jadi kayak speknya 8 GB, memori internal 256 GB sama. Saya bukan expert operator, jadi saya nggak tahu. Kalau cuma sampai di About Phone saya bisa, cuman kalau sampai di AIDA, kemudian device check lain, sampai di Antutu itu saya jujur saya nggak bisa. Mungkin kalian yang operator bisa share gimana caranya untuk mengkamuflasekan spesifikasinya. Dan kenapa saya bisa tahu yang S20 Plus kemarin itu adalah bukan spesifikasi real? Karena di memori internalnya kan 256 GB ya. Dan karena di detect aplikasi itu real 256 GB, jadi saya colokkan ke PC dan di PC itu saya coba tumpuk dengan file yang kapasitasnya cuman 85 GB. Jadi kalau misalkan pikir saya kalau 256 GB ditumpuk 85 GB aja ya masih sisa lah ya, pikir saya kalau misalkan emang beneran real. Ternyata nggak bisa. Jadi yang bisa masuk itu cuman 7 GB dan ketika sudah masuk 7 GB itu udah penuh. Jadi logikanya kan nggak sampai 12 GB sistemnya Android itu berapa ya? Kita anggap aja 13 GB lah. Diambil yang footage yang bisa masuk itu 7 GB. Jadi realnya mungkin sekitar 12 atau 10 GB lah. Dan yang aneh ketika filenya itu saya hapus, yang file yang saya tumpuk itu, filenya itu langsung tersisanya 256 sekitar 250-an GB lagi. Padahal saya tumpuk 7 GB, itu dia nggak bisa muat. Saya tumpuk 85 GB nggak muat, yang masuk cuma 7 GB. Nah kalau untuk memori RAM-nya ada yang kemarin bilang di menit keberapa itu bisa terbaca 1 GB LPDDR2. Cuman entah itu bener apa enggak ya, nanti saya tunjukkan footage-nya juga di menit itu ketika saya nge-review S20. Dan sekarang kalau kalian lihat ya di seller yang sama juga, saya nggak bilang seller ini semua produknya jelek, enggak. Karena saya lihat juga nggak HP aja ya, ada sebentar. Ini mungkin kategorinya HP. Nah, ini ada headset. Nah, headset. Aduh, kayak gini juga ternyata ya, sebentar. Oke, tadi saya mau bilang kalau misalnya kita masuk ke semua produk dan terbaru, itu speknya sekarang gila-gilaan ya. Kalau kalian lihat namanya HP P43 Pro dan ada Nova 6 Pro. Ini spesifikasinya gila cuy, 8 GB dengan ROM 512 GB. Harganya cuma 1 juta. Kalau saran saya ya jangan dibeli. Tapi kalau kalian ngotot ya terserah, tapi saran saya jangan dibeli. Dan ini nggak real. Masa saya harus beli, harus buktiin lagi ya. Buang uang 1 juta cuman bikin buat HP dummy seperti ini tuh buang uang loh. Mending saya beli Docomo. Ya intinya nggak real lah spesifikasinya ya. Kalian bisa lihat. Mungkin kalau saya, kemudian kalian yang sering nonton video gadget review seperti ini, udah pasti tahu lah. Kalau yang seperti ini tuh pasti nggak real. Dan kalau saya pribadi, misal saya beli nih 500.000 ya. Misal saya bukan reviewer nih, saya penasaran aja nih 500.000. Kemudian pas sampai memori RAM dan memori internal ini intinya spesifikasinya nggak sama lah. Kalau saya pribadi, saya nggak akan masalah 500.000. Kenapa? Ya udahlah 500.000 ketipu nggak banyak-banyak amat. Tapi
Ada beberapa orang yang mungkin 500.000 itu nabung, dan mungkin nabungnya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan hanya untuk beli HP, dan tergiur dengan iklan seperti ini. Itu menurut saya kasihan gitu loh. Jadi untuk Shopee, pertama, untuk seller-seller seperti ini, kalau bisa bukannya dihilangkan akunnya, tapi dikasih peringatan lah, biar menjual yang apa adanya aja. Karena sayang, karena saya pribadi suka dengan Shopee ya, karena saya juga jualan di Shopee. Cuman ya kalau kayak gini-gini ini mending dikasih peringatan atau apa, karena kasihan untuk orang yang udah nabung kemudian tergiur dengan gambar 3D-nya yang keren banget seperti ini, kemudian ketika datang HP-nya gak sesuai yang diharapkan. Itu menurut saya sih kasihan gitu loh, ya kan. Dan kalau misalkan kalian komplain pengen retur ya, karena dia yang jual ini dari luar negeri. Kalau kalian komplain retur, kemudian kalian ke ekspedisi, berapa kirim balik ke Cina biasanya ya untuk ongkir-ongkir yang refund seperti ini, pasti ongkirnya kalian yang nanggung. Kemudian kalian ke ekspedisi, kalian beli HP-nya 500.000, ongkirnya bisa 400 atau mungkin bisa lebih 600.000, kalian malah rugi gitu loh. Nah makanya sih kalau menurut saya, saran saya jangan beli. Tapi kalau kalian tetap ngotot ya terserah. Karena banyak banget yang DM kayak tablet kayak gini juga ya. Ini kalau nggak salah yang mirip dengan iPad Pro nih, kameranya ada 3. Oh bukan. Ada yang mirip dengan iPad Pro, kameranya ada 3. iPad Pro 2. Yang dari Cina itu harganya 1 juta, kameranya 3. Gila gak? Dan meskipun berbanyaknya lensa di sini itu adalah dummy. Saya udah pernah bongkar juga. Jadi ini sebenarnya cuma satu kamera yang kualitasnya, aduh baterainya mati lagi. Kualitasnya kayak kamera webcam VGA zaman dulu, kecuali yang S20 kemarin ya. S20 kemarin menurut saya masih mending, tapi tetap kalau bisa untuk seller ini Angki Indonesia official ya, jualan yang apa adanya aja, karena pasti orang itu juga tahu 500.000 nggak mungkin dapat spesifikasi yang seperti itu, nggak mungkin. Ya kalau misalkan ada ya kayak gini jadinya, spesifikasi yang agak aneh. Sampai aus saya. Jadi intinya buat Shopee, kalau misalkan Shopee nonton ya, mungkin ada salah satu yang kerja di Shopee, bisa disampaikan biar bukannya saya menjelek-jelekan penjual ini, enggak. Kita coba lihat dulu jualannya, mungkin ada jualan case atau apa gitu ya yang bener-bener real. Nah ini kayak ini AirPod Pro, gila AirPod Pro 1:1, 500.000. Wah ini kan 1:1 nih, masih ada keterangan kalau dia KW, meskipun ada 1:1, tapi dia nggak bilang ori. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk HP-nya ini kalau bisa ya, kalau misalkan cuman HP S20 Plus dan spesifikasinya real gitu ya, gambar renderan nggak masalah. Gambar renderan bagus tapi realnya nggak bagus, nggak masalah sih. Tapi yang penting untuk spesifikasinya ini di-realkan aja. Nah kayak gini kan di judul ada, di gambar ada. Itu kan dan pasti orang yang nggak tahu apa-apa ya beli. Tapi kalau kalian yang subscriber di KID dan sering nonton, pasti HP dummy istilahnya ya. Kita beli HP cuma untuk dummy. Tapi kalau untuk dibeli untuk adik yang masih kecil, ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi Alfat nggak mau loh pakai. Jadi Alfat maunya pakai Nubia. Pinter ya, anak kecil sekarang pinter ya. Nggak mau HP jelek. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Jadi buat Shopee, ya kalau misalkan nggak nonton, misalkan Shopee nggak nonton kan kalian nonton. Saran saya janganlah ya, kalau kalian nggak pengen nyesel. Tapi kalau kalian pengen nyoba, ya silakan. Yang penting saya sudah peringatkan seperti itu. Dan kalau misal penjualnya nonton, maaf ya, bukannya saya menjelek-jelekan Anda, tapi nggak tahu nih entah Anda nonton apa enggak. Tapi kalau misalkan nonton, maaf, bukannya saya menjelek-jelekan Anda, tapi lebih baik kalau misalkan jujur aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.